lagi. Salam sejahtera untuk semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat pada forum kegiatan orientasi tamu ambalan SMA Negeri 1 Sidoarjo. Dalam hal ini kita akan berbicara mengenai wawasan moral dan kebangsaan. Pramuka adalah wadah kegiatan bagi pemuda untuk mengembangkan keterampilan dan kepribadian. Keterampilan yang dimaksud meliputi keterampilan karya dan keterampilan hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan kepribadian adalah kematangan dan berpikir serta kematangan dalam bersikap. Perlu kita ketahui bahwa di dalam pramuka banyak diajarkan mengenai keterampilan berkarya, misalkan memanfaatkan limbah sampah, kemudian memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita, kemudian keterampilan hidup yang ada yaitu diantaranya survive, jadi kita bertahan hidup dalam keadaan apa adanya, seperti halnya logo dari pramuka di Indonesia yaitu tunas kelapa yang bisa hidup dimanapun. Sedangkan kematangan yang dimaksud adalah kematangan kepribadian, di mana seorang pramuka harus memiliki nilai-nilai kedisiplinan. Disiplin di sini berarti semua sendi-sendi kehidupannya diatur secara bagus, secara tertata dengan rapi, sehingga muncul namanya kedisiplinan. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari dia bisa menjalankan kehidupannya secara disiplin. Salah satu di antara kedisiplinan adalah tepat waktu. Kemudian kedewasaan, kematangan berpikir dan kematangan dalam bersikap. Kematangan dalam berpikir, seorang pramuka harus bisa mengambil keputusan ketika dia berada dalam kondisi di mana kondisi itu tidak menguntungkan bagi dia, apa yang harus dia lakukan. Ketika kondisi itu sangat menguntungkan bagi dia, apa pula yang harus dia lakukan. Semuanya harus terfikirkan dengan baik. Seorang pramuka adalah kader bangsa yang memiliki nilai-nilai positif dan memandang segala sesuatu secara positif. Jadi saya rasa kurang benar ketika seorang pramuka, seorang anggota pramuka, ketika dia tidak bisa bergaul dengan orang lain, ketika dia tidak bisa bersosialisasi. Karena apa? Setiap pramuka ketika dia berada di lingkungan yang baru, dia akan cepat bersosialisasi, dia akan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru, sehingga dia bisa hidup dengan baik di lingkungan dia yang baru. Kemudian seorang pramuka memandang segala sesuatunya dengan positif. Kita tidak akan bisa bersosialisasi dengan baik ketika kita memandang segala sesuatu itu negatif. Misal ada orang baru, itu orang asing yang nanti akan merugikan saya dan seterusnya. Tetapi seorang pramuka memiliki pemikiran yang positif. Ketika ada orang baru, dia datang, oh itu adalah teman baru saya, teman diskusi saya, dia nanti akan memberikan ilmu-ilmu baru kepada saya, sehingga dia akan berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan dengan baik. Dalam pramuka terdapat selain pramuka adalah kader bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan dan menjadi pelopor dalam bela negara. Jadi pramuka adalah pelopor dalam bela negara. Apa maksudnya? Seorang pramuka harus memiliki jiwa rela mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan demi kepentingan bangsa dan negara. Seorang pramuka harus memiliki rasa cinta tanah air, sifat patriotisme dan seterusnya. Karena di dalam pramuka terdapat tuntunan dan janji atau sumpah pramuka yang merupakan inti dari pramuka itu sendiri. Tuntunan pramuka tersebut disebut dasar dharma. Nah, di dalam dasar dharma terdapat hal-hal mengenai bela negara, kemudian tata kehidupan seorang pramuka di dalam masyarakat dan seterusnya. Para anggota pramuka diharapkan dapat mengerti, menghayati, dan mengamalkan setiap butirnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja dasar dharma tersebut bisa dipahami bahwa dasar dharma yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, 3 patriot yang sopan dan kesatria. Patriot yang sopan dan kesatria, kalau kita jabarkan di situ adalah sikap rela berkorban,
seseorang yang membela bangsanya ketika bangsanya terancam. Kemudian yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Itu adalah demokrasi Pancasila, ciri khas demokrasi Pancasila. Rela menolong dan tabah, itu adalah bentuk kehidupan dia di masyarakat. Rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja. Seorang pramuka, pantang bagi seorang pramuka hidup dengan berfoya-foya. Dia harus bisa hidup dengan cara yang sederhana, yang ketika di masyarakatnya dia harus sederhana. Dia bisa membawa diri di dalam masyarakat, tidak menjadikan masyarakat iri terhadap kehidupannya. Disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Seorang pramuka harus dapat dipercaya. Apabila seorang pramuka tidak dapat dipercaya, maka dia masih belum mengamalkan dasar dharma. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Seorang pramuka harus memiliki pemikiran yang baik, seperti tadi yang saya sampaikan, pemikiran yang positif. Karena apa? Ketika kita tidak berpikiran suci, tidak berpikiran yang positif, maka banyak hal-hal yang akan dia tentang dari dasar dharma tersebut. Jika kita lihat dari isi dasar dharma tersebut, telah mengandung pola-pola kehidupan baik secara pribadi maupun kehidupan kebangsaan. Lengkap sudah di dasar dharma pramuka tersebut. Sehingga kehidupan seorang pramuka akan sangat terarah baik secara moral, kebangsaan dan ketakwaannya. Seperti yang kita lihat, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dasar dharma nomor 1. Sama, bangsa Indonesia didirikan dengan yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sila di dalam Pancasila dasarnya adalah ketuhanan. Sehingga ketakwaan seorang pramuka, apapun kondisinya, kalau dia waktunya sholat, dia sholat. Ketika waktunya dia ke gereja, dia harus ke gereja, harus beribadah. Ketika akan makan, ketika akan melakukan sesuatu, dia berdoa. Kemudian dia berusaha sebaik mungkin dan memasrahkan hasilnya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang Islam, bagi yang lain kepada Tuhannya masing-masing. Jadi ketika seorang pramuka mengikuti lomba dan seterusnya, dia akan berusaha sekuat mungkin, sebaik mungkin untuk menjadi yang terbaik, tapi hasilnya sekali lagi pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mengatur tatanan kehidupan di muka bumi. Seperti itu. Kemudian menjadi figur yang dapat menjadi contoh yang baik dalam pergaulan di lingkungan manapun dan dapat hidup dimanapun, seperti lambang pramuka. Seperti yang saya sampaikan tadi, pramuka itu harus bisa menjadi contoh. Kalau saya melihat banyak sekali para pramuka itu, yang para pembina, pelatih itu, yang kadang-kadang mereka sangat kuat dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip pramukanya, sehingga mereka rela hidupnya itu susah dan lain sebagainya, tetapi mereka pantang untuk meminta-minta, pantang untuk mereka menjadi seseorang yang bermental kiri, sehingga mereka punya perjuangan yang luar biasa. Dan itu banyak sekali yang kita lihat di masyarakat. Figur seorang pramuka adalah figur yang akan nanti banyak dilihat oleh teman-teman yang lain. Itu anak pramuka kok telat. Nah, itu akan menjadi stigma yang kurang baik bagi pramuka. Karena apa? Seorang pramuka itu harus disiplin. Karena ada disiplin, berani dan setia. Nah, itu disiplin, itu kata-kata yang luar biasa maknanya. Ketika kita betul-betul bisa mengaplikasikan disiplin itu ke dalam diri kita akan menjadi baik, kita akan tertata dalam hidup kita. Jiwa kebangsaan anggota pramuka seharusnya dapat menjadi panutan bagi semua generasi, sehingga disiplin dan komitmen anggota pramuka tidak perlu diragukan lagi. Kegiatan kepramukaan di Indonesia diharapkan menjadikan generasi muda Indonesia yang bisa menjadi tulang punggung bangsa dan negara. Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, beri saya 100 orang tua yang hebat, akan saya cabut Semeru dari tempatnya. Dan berilah saya 10 orang pemuda yang hebat, maka akan saya guncang dunia. Itulah kehebatan generasi muda yang di Indonesia. Generasi muda itu banyak
yang menjadi orang sukses yang berlatar belakang pramuka. Itu kenapa Pak Karno berani berkata seperti itu. Dalam perkembangan dunia yang menjadikan pasar global dan lunturnya rasa kebangsaan serta nilai-nilai moral positif akibat gempuran budaya asing yang tidak sesuai dengan karakter bangsa, maka diharapkan anggota pramuka dapat menjaga dan melestarikan nilai-nilai moral yang positif serta rasa kebangsaan yang tertanam pada diri masing-masing anggotanya. Pramuka diharapkan menjadi kawah candra di muka bagi generasi muda di masa yang akan datang. Seorang pemuda ketika digembleng untuk menjadi seorang patriot, di pramukalah tempat yang tepat untuk membimbing para pemuda menjadi seorang patriot pembela bangsa dan negara. Sumbangsi pada pramuka pada kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dianggap enteng. Banyak para tokoh-tokoh besar di Indonesia itu yang lahir dari pramuka. Namun semua tergantung, sekali lagi semua tergantung pada pribadi-pribadi anggota pramuka dalam menyikapi perubahan yang ada serta kemauan mereka dalam menjaga nilai-nilai moral yang baik dan nilai-nilai kebangsaan dalam bela negara. Sebagus apapun sistem yang ada di dalam pramuka, apabila pemuda tersebut tidak mau mengupgrade rasa kebangsaannya, maka mustahil bela negara itu bisa diwujudkan. Saya khawatir nanti ketika bela negara itu tidak muncul, kecintaan pada negara itu muncul, ketika tidak muncul ke dalam benak generasi muda, khawatirnya nanti ketika ada invasi dari negara lain, dia yang pertama kali lari ke bandara, kemudian lari dari kewajiban untuk membela negara. Tetapi bagaimanapun juga rasa memiliki bangsa dan negara ini harus tertanam pada jiwa generasi muda yang itu saya yakin bisa dibimbing dan digembleng melalui kegiatan pramuka. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai wawasan moral dan kebangsaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.